Yo yo yo, akan ada pemain baru yang diboyong oleh Persib Bandung, apalagi di bulan Desember ini udah masuk ke bursa transfer. Plus Persib pemainnya loba nu cedera, mainnya sibuk pisan, komo lamun lolos ke 16 besar wajib sih nambah pemain. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola, dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh salam dunia, banyak sekali sebenarnya tekanan dari bobotoh itu sendiri atau mungkin masukan lah ya kepada Persib Bandung untuk bisa merekrut pemain baru di putaran kedua. Ya ini bukan tanpa alasan. Kita nggak ada yang tahu juga sebenarnya Persib Bandung di musim pertama itu bisa dibilang banyak sekali badai cedera, mulai dari cedera yang lama seperti David da Silva, Rejaldi Hehanusa gitu kan, terus juga beberapa pemain yang cedera kambuhan, Mark Klok, 1 pekan nggak bisa, harus istirahat, Gustavo, kadang-kadang juga pemain yang lain gitu kan. Ini yang menjadikan Persib Bandung agak sedikit keteteran. Menurut saya masih uyuhan dan udah sangat bersyukur Persib bisa ada di peringkat atas untuk ya jeda turnamen putaran pertama ini. Ditambah lagi memang jadwal yang begitu padat yang menjadikan pemain itu semakin sulit untuk bisa menunjukkan permainan terbaiknya dan terpaksa Bojan Hodak harus merotasi beberapa pemain. Sebenarnya memang pemain banyak, kita harus akui banyak, tapi ya dengan segala hormat mungkin belum sepadan dan belum bisa bersaing mendekati pemain-pemain yang biasa diturunkan sebagai pemain 11 pertama. Nah, atas indikasi dan masalah inilah yang pada akhirnya membuat bobotoh Persib memberikan masukan kepada manajemen Persib Bandung untuk nambah pemain. Kalau seandainya pemainnya sepadan mah si Rejaldi Hehanusa nggak ada, Edonya sepadan ya nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya nggak sepadan itu yang bikin kita deg-degan lamun seandainya Persib memainkan pemain lapis kedua. Nah banyak juga para bobotoh yang bilang kalau pemain ini yang paling utama untuk sekarang adalah pesaing David da Silva atau mungkin pelapis David da Silva yang benar-benar sepadan. Itu yang pertama. Yang kedua bek kanan. Untuk saat ini yang paling urgent itu cuma di dua itu. Walaupun memang David da Silva sekarang udah kembali sembuh ya, udah mulai debut kembali, tapi memang kita harus tetap jaga-jaga. Walaupun sebenarnya kata jaga-jaga ini udah dilakukan oleh Persib Bandung dengan merekrut Dimas Derajat dan juga Mailson Lima. Nah, tujuan ngambil Dimas dan Mailson Lima ini salah satunya biar David da Silva selain ada pesaing secara sehat, juga diharapkan bisa menjadi pelapis sepadan kalau seandainya sang predator Godzilla dari Godzilla mah siga naon gorila dalam tanda petik untuk David da Silva ini bisa benar-benar sepadan dan ya Persib teu hese teuing lah nyiptakan gol kalau seandainya David da Silva tidak bermain. Harapannya ada di Dimas Derajat dan Mailson Lima. Tapi untuk saat ini kita harus akui walaupun Persib Bandung juga sering menang tanpa seorang David da Silva, tapi memang Dimas Derajat dan Mailson Lima belum sepenuhnya bisa bermain sesuai dengan stylenya Persib Bandung dengan David da Silva, yang pada akhirnya itu sangat berpengaruh kepada permainan Persib Bandung. Nah, bobotoh, pemain yang akan direkrut oleh Persib Bandung sekarang adalah sebenarnya pemain baru berasa lama, yaitu memutuskan kemungkinan 75% akan kembali memanggil pulang sang mutiara dari Jawa Barat, Jalnando. Kenapa bukan bek kanan? Ya karena ternyata dikonfirmasi Rejaldi Hehanusa katanya cukup panjang lah ya cerita soal cederanya, kembali mengalami cedera yang bisa dibilang cukup serius dan takutnya sembuhnya agak lama, kembali ke performa terbaiknya juga agak lama, dan Edo Febriansyah di situ tampil bagus dan Edo juga dibetakkan main di AFC, main di Liga dibetak, sementara permainannya begitu agresif yang otomatis butuh seorang pelapis, dan pelapisnya diharapkan Rejaldi bukan pelapis sih, tapi diharapkan tukar-tukaran bersama Rejaldi, tapi Rejaldinya cedera, jadi memutuskan sepertinya akan kembali membawa pulang seorang Jalnando, karena memang kan Jalnando ini masih pemain Persib dipinjamkan jadi daripada beli pemain
dari misalkannya logo koceknya terlalu besarnya nggak sesuai nu aya gitu kan. Jalnando juga sebenarnya memiliki kualitas, tinggal ya harus diberikan menit bermain yang cukup banyak sehingga performanya bisa kembali meningkat. Nah itu untuk pemain baru yang akan direkrut oleh Persib Bandung kemungkinan ya, karena ini baru 75% dan ini udah keluar langsung ucapannya dari Coach Bojan Hodak. Nah, Kang, apakah akan ada pemain lain? Nah, kami mah yang pengen ditambah teh adalah di bek kanan, cenah keukeuh ya gitu ti. Aduh, ti zaman Abah Obed ieu hayang ngaganti bek kanan gitu kan. Tapi memang pertimbangan manajemen dan pertimbangan pelatih mungkin khususnya untuk bek kanan ini sementara ini ya baik-baik saja ya untuk pandangan pelatih gitu kan. Di sana ada Hen, pelapisnya juga ada Robi dan juga Kakang gitu kan. Sebenarnya kan pemilik asli bek kanan ini adalah Hen, cuman karena masalah regulasi, Coach Bojan Hodak memutuskan untuk bek kanan yang dikorbankan dipakai untuk pemain muda, yaitu ada Kakang dan juga Robi Darwis. Ya tidak menutup kemungkinan, Persib juga kemungkinan bisa saja menambah pemain di posisi bek kanan untuk musim depan, tapi kalau menurut saya pribadi, sepertinya bukan prioritas deh untuk saat ini. Sepertinya ya, mungkin akan ada di lini serang, atau juga di lini kiri yang kemungkinan itu Jalnando. Dan sisanya kalau menurut saya kayaknya tidak akan ada penambahan pemain yang signifikan, terutama untuk lini kanan yang sangat diinginkan sekali oleh Bobotoh diganti gitu kan, bukan diganti, ditambah pesaing lah gitu ya, ditambah pesaing. Sepertinya kalau menurut hasil analisis saya gitu kan, itu tidak akan, sepertinya tidak akan, karena untuk saat ini beberapa kali juga Coach Bojan Hodak mengatakan Hen, Robi dan Kakang bisa dibilang udah cukup di bek kanan, walaupun mungkin kita menginginkan ada pemain bek kanan yang seenggaknya mungkin seperti Putu Gede yang juga jago bertahan tapi ada juga seimbang untuk menyerang, dan itu bisa dibilang cukup 50-50, atau juga mungkin Bobotoh pengen ada pemain yang karakternya lebih menyerang, karena memang Hen ini kita harus akui dia cenderung lebih jago dalam bertahan, walaupun memang dari segi penyerangan kurang, tapi dalam bertahannya kalau lagi performanya bagus top Marco top sebenarnya sama Bobotoh. Tapi untuk saat ini memang kadang saya juga merasa titik terlemah Persib Bandung itu ada di sisi kanan, karena Hen sama Robi Darwis sama Kakang ini bagus tapi belum bisa stabil. Kalau yang lain kayak Edo kan stabil bagus ya, kalau lagi jelek pun nggak benar-benar performnya terjun payung banget, enggak gitu kan. Sementara kalau Kakang, Robi dan Hen lagi bagus-bagus, tapi kalau lagi under perform benar-benar bisa dibilang cukup terjun payung performanya, dan itu yang membuat kita jadi dagdikdugser menganggap lini kanan Persib Bandung ini menjadi lini terlemah. Dan banyak sekali bobotoh yang menyarankan untuk bisa ada pesaing di bek kanan. Tapi kalau seandainya King Persib memutuskan untuk ngambil bek kanan, menurut kalian untuk saat ini di Liga Indonesia aja, saha? Kalau masih muda sih kalau menurut saya Fajar Fatur Rahman ya. Fajar Fatur Rahman gini gitu kan untuk bek kanan. Ya Made Andika juga oke sebenarnya, cuman ya tadi gitu kan pasti ada skala prioritas dulu dari King Persib, dan mungkin skalanya sekarang bukan bek kanan, tapi mudah-mudahan aja apapun keputusannya itu yang terbaik. Segitu dulu bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.